profesional. Kamu jadi mau profesional gitu kan? Ya. Apa mau jadi PNS aja? Belum terpikirkan sih. Oke. Harus banget kalau mental. Kalau mentalnya kurang, otomatis nggak bakalan betah di sini. Nggak bakal berhasil? Iya. Yakin kamu? Yakin. Ada nggak teman kamu yang keluar gitu? Ada. Ada beberapa orang? Ada lumayan banyak kalau dari TPH kita terkait fasilitas. Fasilitas. Kenapa fasilitasnya? Karena ada termasuk kelas saya. Ya, kelas ya. Kelasnya masih fasilitas bangku masih minim. Minim. Karena ada beberapa kelas yang masih menggunakan bangku kayu dan itu pun udah beberapa yang rusak. Oh gitu. Ya, sampai kayak goyang, terus ada yang copot senderannya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini kita pagi-pagi cerah nih. Cerah sedikit mendung ya. Kita lagi di AUP masih. Di sebelah kanan saya ada seorang mahasiswa Akademi Alih Usaha Perikanan. Kok akademi sih? Politeknik Alih Usaha Perikanan. Kalau dulu akademi lupa saya. Kalau di sini disebutnya bukan mahasiswa, tapi taruna. Nah, kalau cewek disebutnya taruni. Nah, kita perkenalkan dulu. Nama kamu siapa? Halo. Mohon izin Master, izin memperkenalkan diri. Nama saya Heni Maratun Hasana dari program studi Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan tingkat 2 semester 4. Semester 4. Kamu asal dari mana? Saya asal dari Bima NTB. Bima NTB, semester 4. Berarti kamu masuk sini itu tahun 2023. Oke, kita cerita-cerita dikit ya. Semenjak kamu masuk sini gimana? Ceritanya kamu bisa masuk sini itu ceritanya gimana sih? Pertamanya itu nggak ada rencana. Rencana sebenarnya itu masuk ke universitas lain. Cuman kayak jadi direkomendasi sama alumni dari sini. Kebetulan temennya mama saya. Mama angkatan berapa? Mama bukan akan ya. Jadi direkomendasikan, terus disuruh coba dulu. Dan alhamdulillahnya lolos di sini. Lolos ya? Langsung lolos ya? Langsung. Nah, waktu tes itu tahapnya apa aja sih yang kamu lalui gitu? Kan ini ceritanya mau penerimaan mahasiswa baru lagi ya? Coba cerita dikit lah biar tahu. Pertamanya itu ada seleksi administrasi, seleksi wawancara, sama tes fisik. Tes fisik ya? Itu dilaksanakan di setiap daerah. Oh, jadi kan kamu itu waktu itu masuknya jalur umum atau jalur khusus? Jalur khusus. Jalur khusus dari anak pelaku usaha perikanan. Berarti orang tua kamu pelaku usaha perikanan. Apa nih pekerjaannya? Pemasar hasil perikanan. Pemasar perikanan di pasar atau gimana nih? Jadi dari kayak kemarin kan punya kayak kapal, punya kapal gitu. Jadi dari hasilnya itu kadang diolah, kadang dipasarin langsung. Oh gitu, jadi bisa diolah juga ya. Oke. Nah, kenapa kamu milih TPH gitu? Kebetulan dari temannya mama itu program studinya TPH juga, dan karena di kampung saya itu hasil perikanannya itu berupa ikan tuna. Cuman baru kayak di ekspor gitu, baru dikelola untuk diekspor gitu. Ekspor mentah gitu ya? Iya, ekspor mentah. Di kelurahan saya itu masih kurang pengolahan tentang inovasi-inovasi untuk mengolah tuna. Jadi sangat cocok untuk jurusan TPH ini. Berarti kamu udah dapat banyak ilmu tentang bagaimana ngolah tuna nih? Iya. Nah, menurut kamu nih tuna ini paling bagus di apa ini? Kalau standarnya, standar lokal Indonesia lah, tuna ini enaknya diapain? Kan biasanya kalau orang tahu itu tunanya cuma beli di pasar berupa potongan, terus dimasak gulai atau digoreng gitu. Nah, kalau menurut kamu nih sekarang bagusnya tuna itu diolah seperti apa sih? Kalau di kampung saya ya masih minim pengolahan seperti itu. Kadang tuna-tuna yang kualitasnya belum memenuhi ekspor, kadang hanya dibikin seperti bakso tuna, kadang ada nugget, somai juga bisa. Baru seperti itu, belum seperti ingin mengekspor dari kampung saya sendiri, baru dari kampung saya ke Bali. Belum berani dari kampung saya langsung ke luar negeri. Nah, dengan berkuliah di sini kamu udah pengetahuan apa nih tentang pengolahan tuna ini? Bisa tentang mutunya, tentang bagaimana cara proses pendinginan ikan tuna agar mutunya tetap terjaga. Cara agar tunanya tidak apa namanya,
pengolahan tunanya agar menjadi baik, tidak terkontaminasi sama bakteri-bakteri lain. Ya, oke. Karena dan pengolahan tuna di kita ini masih minim ya, cuma tahunya kan dibawa ke pasar berupa potongan tadi ya. Oke, ini kamu udah kuliah 2 tahun, tentunya banyak suka dukanya kuliah di sini ya. Nah, kita juga pengen tahu nih, kamu suka dukanya apa? Tapi mungkin lebih banyak cerita dukanya lah, karena sukanya itu kalau semua orang pasti kurang menantang kalau dengan cerita suka ya. Saya pengen dukanya, biar orang tahu, oh masuk AUP itu ternyata begini dukanya gitu. Kalau suka mau banyak ya, duka lah gitu cerita dukanya. Dukanya seperti saat basis, 3 bulan benar-benar tidak memegang HP. 3 bulan nggak memegang HP, kayaknya kayak neraka gitu ya. Panas, lari siangnya, lari sebelum makan siang harus lari. Terus ngejar akademik sama dinas dalamnya. Jadi pertamanya agak susah ngimbangin dinas dalam sama akademik. Lalu? Mungkin itu aja sih susahnya. Itu aja. Setelah itu tuh nggak susah lagi? Susah masih. Masih ada beberapa. Beberapa ya. Nah, kalau di sini kan istilahnya kampusnya tuh seperti, mungkin awam orang bilang tuh sistemnya, disiplinnya semi militer ya. Tapi kalau saya bilang jangan, nggak semi juga sih, karena militer kan utuh, nggak boleh semi-semian ya. Disiplin militer lah. Nah, gimana sih perasaan kamu begitu dapat masuk di sini? Terus kok pendidikannya kayak gini gitu? Gimana menurut kamu rasanya waktu itu gimana sih? Pertamanya agak kaget, terus pertamanya sampai minta pulang. Oh, minta pulang, Iya, nggak pernah dapat hal seperti ini gitu ya? Karena dari temannya mama saya nggak ada pembahasan mengenai seperti ini. Wah, tahu kamu kuliah sana aja, di pemerintah gitu ya? Enak aja tahunya di sini. Gitu ya? Terus pertamanya tuh kan agak menyesal, terus habis itu lumayan bisa nyesuaiin lagi. Kalau dipikir-pikir enak juga di sini, karena di sini dibiayain oleh negara dari makan, tempat tidur, biaya SPP-nya pun nggak ada. Gitu ya. Jadi enak di sini. Jajannya bisa nabung dong? Atau nggak pernah nabung? Bisa. Oke. Di sini kuliahnya berapa tahun? 4 tahun ya? 4 tahun itu berarti diploma 4. Diploma 4 vokasi ya. Nah, vokasi itu kan bagaimana mempersiapkan orang untuk dunia kerja langsung ya. Bukan sebagai akademisi gitu. Nah, rencana kamu nih setelah lulus dari sini nih, punya program apa untuk masa depan kamu? Kalau boleh dibilang lah cita-cita lah gitu. Mau kemana sih? Saya jadi TPH nih mau buat apa sih nanti ke depannya gitu? Pertamanya sih tujuan paling awalnya itu untuk di daerah saya. Karena emang seperti yang saya bilang tadi, pengolahan di sana masih sangat minim cara pengolahan tunanya. Dan mereka belum tahu kayak proses pendinginan dari kapal baru nyampe ke pasar bagaimana. Jadi tuna-tuna yang didapat itu cukup kurang segar lah bisa dibilang. Karena proses pengolahan penanganan dari kapal sampai ke nelayan tradisional ya. Masih tradisional sekali. Keduanya itu kayak inovasi untuk UMKM di sana, untuk mengajak sosialisasi bagaimana pengolahan tuna atau hasil perikanan di sana agar lebih baik lagi. Dan nanti mungkin kalau bisa mau membuka usaha peluang buat ibu-ibu di pesisir sana agar tidak hanya cuma duduk-duduk saja, bergosip saja depan rumah, agar bisa menghasilkan agar bisa menghasilkan kerja walaupun hanya duduk-duduk seperti itu. Jadi kamu pengennya punya perusahaan gitu, perusahaan kecil di kampung buat mengakomodasi ibu-ibu supaya ada kegiatan dan aktivitas ya. Kalau umumnya ibu-ibu di sana ngapain sih kalau di rumah? Iya Pak, ibu-ibu di sana hanya sebagai rata-ratanya sebagai ibu rumah tangga saja ya. Dan ada beberapa dari mereka yang menjadi pemasar juga, pemasar hasil perikanan. Kalau ibu rumah tangga kayaknya paling bisa duduk ngegosip-gosip dikit lah gitu kan. Oke, ini kita kampus kita ini kan boleh dibilang kampusnya udah cukup lama ya, dari tahun 62 berdirinya gitu. Nah, kamu lihat visinya seperti apa nih kampus kita ini sekarang kan mendekati menjelang untuk menjadi OII juga ya, kampus Institut Ocean Institute Indonesia. Oh iya, jadi lupa saya. Nah,
Kamu melihat visi kedepannya seperti apa nih kampus kita ini? Menurut saya sih kampus ini menjadikan mental dan kepribadiannya tuh untuk taruna di sini untuk siap dalam kehidupan nyata di luar sana, seperti kehidupan di pekerjaan sana, dari mulai tepat waktu, disiplin, mampu bekerja dalam tekanan, seperti itu. Oke, kamu bicara tentang disiplin nih. Apa yang kamu paham nih tentang disiplin nih? Manfaatnya mungkin buat kamu selama ini dididik dan disiplin. Disiplin itu buat apa sih? Buat saya gunanya apa sih gitu? Disiplin di sini seperti bertanggung jawab. Bertanggung jawab, misalnya di sini ada yang tidak mengikuti kegiatan dinas dalam. Jadi kita di sini harus tanggung jawab dengan apa yang kita lakukan, seperti jikalau disuruh menghadap ataupun ada masalah akademik disuruh dosen menghadap, harus berani menghadap karena itu perbuatan yang kita lakukan sendiri. Oke, jadi disiplin itu salah satunya bentuknya tanggung jawab. Nah, yang lain gitu dalam bentuk disiplin ini buat kehidupan kamu nih, mau seperti apa nih manfaatnya, mungkin apa yang kamu rasakan selama ada di sini dididik seperti ini, seperti apa sih manfaat dari kamu? Salah satunya itu tepat waktu. Tepat waktu ya? Ya, yakin kamu tepat waktu ya? Dalam waktu. Sering apel pagi nggak? Siap. Oh, jangan-jangan kamu sering nggak apel pagi? Siap apel pagi. Tepat waktu ya? Iya. Ya, cuman tanggung jawab, tepat waktu, ayo apa lagi? Sama bingung dia. Apa? Oke, jadi menurut kamu disiplin itu hasilnya adalah mengajarkan orang untuk bertanggung jawab, satu. Yang kedua untuk tepat waktu, gitu ya. Tapi memang intinya sih dua itu sebenarnya, salah satu intinya ya. Karena memang mengajarkan orang bertanggung jawab berarti untuk segala hal tentunya. Bertanggung jawab terhadap lingkungan, terhadap diri sendiri, terhadap orang lain gitu, terhadap tugas-tugas yang diberikan, apapun yang didapatkan dari ya, lingkungan kita tuh kita harus bertanggung jawab ya. Kemudian waktu juga itu penting kan. Sebagai profesional, kamu jadi mau profesional gitu ini kan, apa mau jadi PNS aja? Belum terpikirkan sih. Oke, jadi menjadi seorang profesional maupun jadi seorang abdi negara itu memang membutuhkan disiplin, waktu tentunya, karena waktu itu adalah kunci segalanya. Jadi kalau di agama Islam kan demi waktu. Jadi waktu itu memang dia nggak bisa kembali, soalnya kalau sudah berjalan 1 jam aja nggak bisa kembali ke jam berikutnya. Nggak 1 jam, 1 detik aja nggak bisa kembali ke 1 detik berikutnya. Kamu jalan jatuh, nendang batu misalnya, terus kamu pengen balik ke 1 detik dulu supaya nggak nendang batu, nggak bisa. Di waktu itu sangat berharga ya, di agama pun pasti, agama manapun pasti mengajarkan tentang betapa berharganya waktu. Nah, menjadi profesional pun itu juga waktu itu penting ya. Jadi kalau misalnya kalau kita menjadi profesional, kita mau bertemu dengan investor yang akan mensupport untuk bisnis kita. Kita berjanji jam 8 pagi di satu tempat, gitu. Kemudian kita datang jam setengah 9, sudah dijamin investornya akan lewat. Karena investor itu kan mau menanamkan uang nggak sembarangan ya, pasti dia akan ngeliat nih karakter orangnya gimana sih. Paling tidak yang paling gampang dilihat dari seseorang yang betul-betul profesional adalah bagaimana dia menghargai waktu, gitu kan. Nah, itu kenapa di sini dididik disiplin, diatur waktunya ya, dari mulai kamu bangun jam berapa tuh kalau pagi? Bangun kan kalau taruni beda nih. Ya, kalau taruni kadang buat untuk tahun pertama masuk itu kadang jam 2. Jam 2 ya, emang taruni jam biologisnya beda sama yang taruna. Terus jam 2 ngapain tuh? Jam 2 itu rebutan kamar mandi. Kamar mandi, terus habis itu nyuci. Nyetrika, namanya nyetrika, habis itu ke masjid. Habis masjid kegiatan pagi. Kegiatan pagi ngapain? Bersih-bersih lingkungan kampus. Bersih lingkungan. Olahraga nggak? Olahraga juga, diolahragain. Itu makan, kuliah, gitu ya, diatur, semuanya diatur, karena memang hidup kita tuh harus coba diatur. Kalau kita nggak bisa mengatur hidup kita, maka sebenarnya kan kacau. Gitu. Kenapa ada agama di situ ya? Agama itu kan untuk mengatur ya, apapun agamanya itu mengatur hidup orang untuk menjadi lebih baik. Sama dengan disiplin di sini, diatur hidupnya untuk belajar menjadi lebih baik. Oke, ini kan sekarang kita sebentar lagi akan mengadakan sedikit sih. Nah, oke. Adakan Pentaru ya. Pentaru penerimaan calon Taruna baru. Bukan sekarang kan. Penerimaan calon peserta ajar yang baru. Apa sih? Nggak jauh pokoknya Taruna baru lah penerimaan gitu ya.
Nah, pesan kamu nih buat calon-calon pendaftar ini apa nih? Adik-adik lah. Pesan saya mungkin fisiknya lebih dikuatin lagi. Lihat sana tuh. Fisiknya lebih dikuatin lagi karena Fisik, kenapa fisik lo? Kok langsung ngomong fisik, jatuhnya fisik gitu? karena Padahal kamu mau kuliah nih. pertamanya kan ada tes fisik. Dari tes fisik itu akan menjamin kedepannya itu bisa bertahan atau tidak di sini. Gitu ya. Terus apalagi nasihatnya nih? Terus belajar seputar perikanan karena nanti akan ada tes wawancara yang di setiap kampus-kampus daerah. Setelah itu mungkin mentalnya juga dikuatin. Mental ya, itu mental harus ya. Harus banget kalau mental. Kalau mentalnya kurang, otomatis nggak bakalan betah di sini. Nggak bakal betah di sini? Iya. Yakin kamu? Yakin. Ada nggak teman kamu yang keluar gitu? Ada. Ada beberapa orang? Ada lumayan banyak kalau dari TPH sekitar 3-4 orang. Taruna-taruni ya? Banyak juga ya. Itu kenapa sih sampai nggak betah? Artinya ini pembinaannya nggak benar atau gimana sih menurut kamu sih? Mungkin dari pribadinya sendiri, karena dari sini benar-benar dilatih, benar-benar diuji fisik dan mentalnya. Mungkin yang keluar itu ada beberapa sebagian yang tidak betah gara-gara dinas dalamnya maupun akademiknya, jadi mereka tidak bisa mengimbangi antara keduanya. Juga terlalu mentalnya sih, dari mentalnya yang kurang, jadi tidak kuat dengan dinas dalam di sini. Itu kenapa dia pergi, karena dia nggak bisa diatur gitu ya, nggak biasa diatur mungkin di rumahnya gitu. Jadi diatur sedikit mentalnya langsung drop. Saya harus bangun jam 2, kemudian harus gini mentalnya. Jadi ingat ya, ada yang mau mendaftar menjadi taruna Politeknik AUP, yang pertama mental katanya, bukan pinter ya. Mental. Jadi kalau pinter pun mentalnya nggak kuat, lewat juga. Ya, jadi jangan sampai nanti sudah nilainya tesnya udah bagus-bagus, diterima jadi prioritas tertinggi, tahunya 1 bulan keluar ya. Karena memang apa namanya ya, hidup itu kan nggak semudah yang dibayangkan ya. Kalau sekarang kan masa-masa sekolah tuh masih enak ya, dikasih makan, masih dikasih jajan juga sama orang tua ya kan. Terus tidur difasilitasi, mandi difasilitasi, semuanya gratis lah pokoknya. Ditekan sedikit nggak kuat, nah bagaimana nanti kalau keluar dari sini menghadapi tekan kehidupannya sesungguhnya, ya kan? Kalau di sini seniornya mulutnya kadang kejam, benar nggak? Apalagi taruna itu biasa ya. Tetapi pernah nggak kamu bayangkan betapa kejamnya mulut-mulut orang luar sana? Belum. Ya belum mas, sebentar lagi merasakan. Jadi memang kadang bagi orang yang berpikirnya terlalu skeptis, terlalu kepada dirinya sendiri itu, menjalankan sebuah sistem di mana dia dididik itu ya, apalagi anak-anak zaman sekarang itu ya, mentalnya drop down karena mereka belum tahu rasanya bagaimana kehidupan di luar. Karena mungkin selama ini hidupnya senang, apa-apa tuh ada gitu. Tapi kamu harus percaya apa yang didikan yang diberikan oleh dosen-dosennya, bapak-bapak pembina, kemudian senior-seniornya yang ada di asrama itu yang akan membuat kamu menjadi orang yang tangguh nanti di masa depan. Gitu ya. Mudah-mudahan kamu juga bisa sukses, yang lain juga sukses, bisa lulus sama-sama kan. Kemudian yang baru-baru juga bisa masuk dengan membawa aura positif ya, jangan membawa aura negatif ya. Yang paling penting adalah kamu sehat jiwa dan raga untuk menjadi taruna Politeknik Akademi Politeknik Ahli Usaha Perikanan. Saya masih bingung, AUP itu kalau dulu namanya Akademi Ahli Usaha Perikanan, makanya kadang suka tersebut akademinya. Padahal ini masih Politeknik. Oke, jangan lupa Politeknik Ahli Usaha Perikanan. Kita ada berapa prodi? Ada 6 ya? Ada 6. 1 PI, penangkapan ikan, mesin perikanan, kemudian pengolahan hasil, kemudian aquacultur, kemudian teknologi sumber daya, kemudian yang terakhir yang paling bontot nih pengolahan. Iya, kita ada 3 kampus ya, kampus pusatnya Jakarta, kemudian ada kampus pantainya di Karangan Serang, dan satu lagi kampus penyuluhan ada di Bogor. Oke, sebelum kita tutup, apa yang kamu pengen sampaikan nih kepada Politeknik AUP? Permintaan, keinginan, apa coba? Mungkin keinginan saya terkait fasilitas. Kenapa fasilitasnya? Karena ada termasuk kelas saya. Ya, kelas ya. Kelasnya masih fasilitas bangku masih minim.
karena ada beberapa kelas yang masih menggunakan bangku kayu dan itu pun udah beberapa yang rusak. Oh gitu. Ya, sampai kayak goyang, terus ada yang copot senderannya lah. Ya dari fasilitasnya sama dari AC-nya kadang ada yang mati, ada yang bocor. Gitu. Jadi pakai AC kelasnya? Ada yang pakai AC. Dulu saya kuliah nggak pakai AC loh, nggak kena keringat loh. Terus bagian kayaknya sih cuma perlengkapan kelas-kelas kayak gitu, seperti proyektor. Kadang kalau telat dikit ngambil udah kehabisan di gitu, nggak kebagian ya? Karena kelasnya sekarang banyak lagi ya? Yap. Jadi terpaksa belajarnya membagikan PPT dari setiap grup-grup kayak gitu. Jadi baca sendiri di laptop sendiri gitu. Mungkin dari fasilitasnya saja sih, dari fasilitas asrama juga. Apa kurangnya asramanya nih? Kalau dibilang kurangnya sih, kan ada satu asrama yang menggunakan kipas, sedangkan asrama lain tidak menggunakan. Itu kipas kan kipas masing-masing kan, pribadi kan? Kalau di asrama Sepia tiap kamar pasti ada. Oh dapat ada ya, oke. Tapi itu pribadi. Berarti ada yang kipasnya masih ada yang udah nggak ada gitu. Siap. Kalau di astar baru benar nggak ada kipas. Nggak ada kipas sama sekali. Yang ada kipasnya di Sepia. Sepia. Oke. Untuk hal lainnya? Seperti tempat tidur. Tempat tidur ada beberapa kamar yang tempat tidurnya rusak, pintu-pintunya juga rusak. Lemari ya. Apalagi yang lantai 1. Oh, lantai 1 udah hancur ya? Hancur banget. Mungkin itu aja sih. Kalau untuk makan gimana? Makan sudah cukup bagus. Cukup bagus ya. Sebenarnya kalau kita makan 3 kali sehari itu dipenuhi di sini tuh sudah cukup sih nutrisinya. Ya. Karena saya dulu juga kuliah di sini kan nggak jajan ya, jadi makan 3 kali sehari nggak pernah lewat. Karena kalau lewat berarti kelaparan karena nggak uang jajan, minta-minta sama temen gitu. Jadi sebenarnya makan sih cukup lah. Itu aja paling fasilitas gitu ya. Oke, mudah-mudahan nanti kita bisa meningkatkan fasilitas ya kan. Di tahun yang baru fasilitasnya juga baru gitu kan, menjadi kalian lebih nyaman berkuliah gitu ya. Oke, terima kasih. Siapa namanya tadi? Siapa ini? Heni Maratun apa Haji? Hasanah. Oke, dan Hanjah gitu ya. Makasih ya ini. Oke, demikian tadi bincang-bincang saya dengan salah satu alumni Politeknik ahli usaha perikanan. Mudah-mudahan bisa membuat pencerahan sedikit lah bagi terutama yang baru-baru mau mendaftar nih. Karena ini kan udah tahun ajaran baru, sebentar lagi dibuka penerimaan taruna barunya. Bisa menjadi sebuah gambaran, oh ternyata kuliah di Politeknik AUP itu seperti ini. Tidak ada yang kita tutup ya, kita terbuka aja ya seperti apa. Karena supaya orang tuh paham melihatnya secara global gitu. Nah, kalau pengen tahu, pengen merasakan, ya lulus, masuk sini. Kuat apa enggak, itu tergantung kamu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di di program kita berikutnya di UPK Menyala. Oke, terima kasih.